Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana anak-anak kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pagi hari ini anak-anak semua masuk semua? Ya. Tidak, siapa yang tidak masuk? Kami. Kenapa nggak masuk? Sakit. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah. Amin Allahumma. Amin. Anak-anak sekalian, pada pagi hari ini sebelum kita belajar pembelajaran pada hari ini, saya akan merevisi pelajaran kemarin yang saya sudah sampaikan kepada anak-anak. Maksud saya akan mau bertanya kepada anak-anak. Pertemuan yang kedua kemarin, saya mau bertanya, apa arti al-yadul ulya? Tangan di atas. Apa arti al-yadus sufla? Tangan di bawah. Apa arti al-mufiqatu? Orang yang memberi. Bagus. Apa arti as-sailatu? Orang yang minta. Orang yang meminta. Apa maksud tangan di atas? Orang yang Memberi. Apa maksud tangan di bawah? Orang yang meminta. Orang yang meminta. Baik, kita lanjutkan. Pada pertemuan yang ketiga ini kita akan mempelajari atau memahami isi kandungan tentang isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Coba. Nah, ini lafal hadis tentang keutamaan memberi. Mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ani bin Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al-yadul ulya hiyal munfiqatu wal yadus sufla hiyas sailatu. Sekarang arti hadis tentang keutamaan memberi. Kita baca bersama-sama. Artinya hadis tentang keutamaan memberi. Mari. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan yang di atas itu ialah yang memberi, dan tangan yang di bawah itu ialah yang meminta. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Jadi pada hari ini, pertemuan ini, kita memahami hadis tentang isi kandungan hadis tentang keutamaan memberi. Coba mari kita peragakan. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Fal yadul ulya hiyal munfiqatu was sufla hiyas sa'ilah. Terus, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ialah orang yang
Coba diulangi lagi, kurang kompak. Yang semangat ya. Coba. Ayo mulai. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Al yadul ulya hiyal munfiqah wasufla hiyas sa'ila. Artinya, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ialah orang yang memberi. Tangan di bawah ialah orang yang meminta. Baik. Semoga kita pada pelajaran hadis tentang keutamaan kita selalu jadi orang yang suka memberi. Dengan pelajaran ini semoga kita mendapat ilmu yang bermanfaat. Amin Allahumma amin. Nah, kita lanjutkan. Ini ada video. Mbak, anak-anak simak video. Terima kasih. Gimana anak-anak? Apa isinya? Jadi ada orang ngamen atau orang yang meminta. Orang yang ngamen kan orang yang meminta. Jadi ketemu orang ojek. Di sini orang ojek kehabisan bensin, motornya mogok, bensinnya habis. Kemudian diberi uang oleh si pengamen. Padahal uangnya pas 10.000. Jadi setelah diberikan kepada tukang ojek uangnya habis. Tapi dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan pertolongan, ini dibalas oleh Allah. Akhirnya yang ngamen diberi uang 50.000, dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya orang yang suka memberi orang lain, suka menolong orang lain, ini akan dibalas oleh Allah lebih banyak. Jadi 10.000 jadi 50.000. Yang berikan siapa? Orang yang sedang istrinya melahirkan. Jadi anaknya lahir selamat, dia bersyukur dengan cara memberikan uang 50.000 kepada si pengamen. Paham ya? Jadi orang yang sedekah itu tidak ada ruginya. Nah, ini kita lihat video selanjutnya adalah ini ada isi kandungan hadis gambar 1. Perhatikan. Ini ada 2 kelompok. Yang pertama adalah orang yang pakaiannya bagus, pakai dasi, sepatu, dan di belakangnya ada kendaraannya mobil. Terus yang kelompok di bawah ini adalah orang yang pakaiannya jelek. Ini capeknya tumpang camping dan sebelahnya ada sepeda on. Tentu kalian membayangkan yang di atas ini adalah golongan orang yang kaya. Terus yang bawah golongan orang yang miskin. Tapi sebagai orang miskin ini dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bersedekah. Jadi kalau bersedekah anak-anak ini menunggu kaya atau tidak? Kalau mau bersedekah menunggu kaya atau tidak? Tidak. Jadi Rasulullah SAW
ini menganjurkan orang miskin itu disuruh bersedekah. Terus ini ada gambar ya. Untuk sedekah biar berkah. Sedekah membuat kaya. Sedekah memberi atau membuat hidup kita menjadi berkah dan membuat kaya. Maksud di sini adalah kaya hati dan kaya iman. Hatinya itu kaya, tidak bakhil, tidak pelit, ya, kaya iman. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang hatinya kaya. Amin. Ya Rabbal alamin. Nah, selanjutnya gambar di sini, harta yang kita berikan kepada orang lain hakikatnya tidak berkurang, justru akan mendapatkan ganti yang lebih banyak dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita harus mulai sekarang berlatih untuk jadi orang yang dermawan atau suka memberi. Karena apa? Karena memberi lebih baik daripada meminta. Di sini ada gambarnya, ya. Jadi orang yang memberi dan di bawah ini adalah orang yang meminta. Misalnya juga tidak miskin orang yang bersedekah. Hakikatnya tidak miskin orang yang bersedekah itu. Hakikatnya tambah berkah, hartanya tambah banyak. Paham anak-anak? Paham? Kita lanjutkan. Gambar 6. Langsung. Memberi lebih baik daripada meminta. Ini nanti tugasnya anak-anak untuk diskusi kelompok. Jadi menyimpulkan isi kandungan atau apa maksud gambar yang ada di gambar ini. Jadi tugasnya anak-anak. Setelah itu nanti tugasnya dipresentasikan di depan kelas. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Namun ini bukan berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain. Maksudnya gimana? Jadi kalau kamu diberi hadiah oleh orang tua itu harus diterima, jangan ditolak. Terus nerima berarti aku miskin, berarti aku yang minta, enggak. Jadi orang yang diberi tidak berarti bahwa orang yang diberi tidak boleh menerima pemberian orang lain, itu bukan. Bila seorang memberikan hadiah kepadanya maka dia boleh menerimanya, seperti yang terjadi pada sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Yang terakhir ini nanti di lomba kerja peserta didik. Jadi nanti ini apa maksudnya, kemudian disimpulkan, dikerjakan secara kelompok. Habis. Selanjutnya, 3 orang yang boleh meminta-minta. Sini. 3 orang yang boleh meminta-minta oleh pendapat atau menurut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nomor 1 siapa? Orang yang boleh meminta-minta, yaitu orang yang memikul beban berat di luar batas kemampuannya. Ini boleh meminta-minta. Yang kedua adalah orang yang terkena musibah dan hartanya hilang semua. Jadi orang yang kena musibah, contohnya kena banjir, kena gempa bumi, sehingga hartanya semua habis,
hilang semua. Nah ini boleh apa? Jadi orang yang meminta. Karena apa? Dia nggak punya apa-apa belas. Soalnya hartanya hilang kena musibah. Terus yang ketiga, orang yang boleh meminta-minta menurut Rasulullah adalah orang yang sangat miskin, terus gak punya apa-apa. Jadi penghasilannya itu tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ya ini boleh jadi orang meminta. Paham ya? Ini 3 orang menurut Rasulullah yang boleh jadi orang yang meminta-minta. Terakhir, ini ada tugas dari Pak Guru, ya, dikerjakan secara kelompok, diskusi, ya, nanti hasilnya untuk mewakili maju satu kelompok maju satu untuk membacakan hasil diskusi. Ini saya bagikan, nanti dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Ayo, kerjakan. Sudah anak-anak? Sudah selesai? Diskusinya sudah selesai? Sudah. Ini hasil diskusi. Coba ada perwakilan dari satu kelompok, satu anak untuk maju membacakan diskusi, hasil diskusi. Coba Mbak Farah maju. Dengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hasil diskusi bersama kelompok 2 dapat disimpulkan bahwa 1. Orang yang memberi itu disebut tangan di atas dan orang yang meminta disebut tangan di bawah. 2. Orang yang rajin bersedekah akan membuat kita menjadi kaya, dalam artinya kaya iman dan kaya hati. 3. Harta yang kita berikan kepada orang itu hakikatnya tidak berkurang, melainkan akan bertambah banyak dan menjadi berkah. 4. Memberi itu lebih baik daripada meminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, intinya itu hadis tentang keutamaan memberi. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Tangan di atas ialah orang yang memberi, tangan di bawah ialah orang yang meminta. Baik anak-anak, semoga dengan pelajaran ini kita bisa mengamalkan dan mempraktekkan sehari-hari. Amin Allahumma.